Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah, kali ini kita akan menceritakan kisah seorang wanita cantik yang mempunyai 100 suami. Akan tetapi, semua suaminya meninggal dunia pada saat bercinta dengannya pada malam pertama. Siapakah wanita tersebut? Bagaimana mungkin 100 pria tewas di atas ranjang karena menggauli wanita itu? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Baiklah, Nyan Nyo Lian Hie, yang kemudian dikenal dengan nama Putro Neng, adalah seorang laksamana dari Tiongkok. Dia memimpin armada besar dengan 2.000 pasukan yang setia untuk menaklukkan wilayah di pesisir pantai Aceh. Di usia yang masih muda, keberaniannya telah membawa dia jauh dari tanah kelahirannya, meretas takdir yang menunggunya di tanah Serambi Mekah. Setiap kali dia mengingat laut yang luas di seberang lautan, dia selalu teringat dengan semangat dan tujuan awalnya. Pada tahun 1050, Putro Neng dan pasukannya berhasil menaklukkan wilayah di pesisir pantai Aceh. Bendera Tiongkok berkibar di bawah sinar matahari tropis yang membakar. Dengan strateginya yang cemerlang, dia berhasil menguasai wilayah Lamuri di Aceh Besar, mendirikan kekuasaan yang kokoh dan dihormati oleh penduduk setempat. Kekuatannya tidak hanya terletak pada kemampuan militer, tetapi juga pada kecerdasannya dalam mengelola wilayah yang baru ditaklukkan. Namun, jiwa ambisiusnya belum tersentuh oleh kekuasaan. Kekuasaan yang telah digenggam masih terasa kurang, dia menginginkan lebih banyak lagi, menginginkan wilayah yang lebih luas, dan kekuasaan yang lebih agung. Langkah berikutnya yang dia bidik adalah Kerajaan Perlak, yang terkenal sebagai benteng kekuatan yang tak tergoyahkan. Ketika langkahnya mengarah ke Perlak, perjalanan Putro Neng dihentikan oleh sebuah barisan pasukan yang dipimpin oleh Syekh Abdullah Kan'an. Tidak hanya seorang ulama, Syekh Abdullah juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dari Kerajaan Perlak. Meskipun pertempuran antara kedua pasukan terjadi dengan dahsyat, hasilnya tak bisa disangkal. Pasukan Putro Neng harus mengakui kekalahan mereka di medan pertempuran yang bergolak itu. Ketika Putro Neng terjebak dalam cengkraman musuhnya, dipenuhi oleh ketakutan akan akhir hidupnya, tiba-tiba terjadi kejadian yang tak terduga. Syekh Abdullah, dengan penuh kemurahan hati yang mengejutkan, menunjukkan belas kasihnya. Alih-alih menghukum atau membunuhnya, Syekh Abdullah menawarkan perdamaian dan memperkenalkan Putro Neng pada ajaran Islam. Putro Neng yang sebelumnya tidak beragama merasakan kedamaian yang aneh dan baru dalam hatinya ketika mendalami ajaran Islam. Kebijaksanaan dan kemurahan hati Syekh Abdullah memberi kelegaan kepada Putro Neng yang tersesat. Akhirnya, dengan ketulusan yang mendalam, dia memutuskan untuk masuk Islam. Dengan demikian, dia memperoleh gelar baru, Panglima Putro Neng, setelah masuk Islam, menetap di Pulau Hoksemawe. Kecantikannya yang memikat dan kekuatannya sebagai seorang pemimpin membuat banyak bangsawan Aceh tertarik untuk meminangnya. Akhirnya, dia menikah dengan seorang penguasa besar, Sultan Merah Johan. Dia menjadi suami pertamanya, membawa harapan baru dalam kehidupan Putro Neng. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Pada malam pertama pernikahan mereka, Sultan Merah Johan tiba-tiba wafat dengan tubuh membiru. Tragedi ini meninggalkan Putro Neng dalam kepedihan dan kesedihan yang tak terhingga. Namun, pesonanya yang memikat tak henti-hentinya menarik hati banyak pria. Suami kedua, ketiga, hingga yang ke-99 semuanya berakhir dengan cara yang sama, kematian misterius pada malam pertama pernikahan mereka. Setiap kali hal ini terjadi, hati Putro Neng terkoyak dengan luka baru, membuatnya merenung dalam-dalam tentang kutukan apa yang menghantuinya. Putro Neng merasa terjebak dalam lingkaran tak berujung yang penuh kesengsaraan. Pikirannya terus-menerus berputar, mencari penjelasan atas kematian para suaminya. Dia mengangkat tangannya dalam doa, memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk dan jalan keluar dari penderitaannya. Dalam kesendirian yang melingkupinya, sebuah kesadaran mulai muncul. Mungkin ada sesuatu dalam dirinya yang perlu dia temukan dan perbaiki. Meskipun kematian demi kematian menghantui, para pria tetap tak gentar memperjuangkan hati perempuan jelita itu. Namun, mendapatkan persetujuan Putro Neng bukanlah perkara mudah. Ia menuntut syarat-syarat berat, mulai dari mas kawin yang melangit hingga pembagian wilayah kekuasaan yang tak sepele. Di tengah keputusasaan, Putro Neng bertemu dengan Shah Hudam. Shah Hudam adalah pria yang bijaksana dan penuh kasih. Dia mendekati Putro Neng dengan hati yang tulus, tidak takut akan nasib yang telah menimpa suami-suami sebelumnya. Putro Neng yang telah kehilangan banyak hal, merasa ada harapan baru dalam dirinya. Pada malam pertama pernikahan mereka, Shah Hudam merasakan ada sesuatu yang aneh. Dengan kebijaksanaan dan pengetahuannya, dia menyelidiki dan menemukan racun yang tersembunyi di dalam alat kewanitaan Putro Neng.
Racun tersebut ditanam oleh nenek Putro Neng saat dia masih kecil untuk melindunginya dari niat jahat musuh. Shah Hudam dengan hati-hati memindahkan racun tersebut, menyelamatkan Putro Neng dari kutukan yang telah menghantuinya selama ini. Dan pada akhirnya, doa Putro Neng diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam pertama bersama suaminya yang ke-100 berlangsung dengan penuh kesopanan dan kehormatan. Tetapi bukan hanya itu, malam-malam selanjutnya saat mereka bercinta pun berlangsung dengan harmonis dan tanpa kendala. Akan tetapi, setelah racun dipindahkan, kecantikan Putro Neng mulai memudar. Namun, cinta Shah Hudam tidak pernah berkurang. Meski tanpa keturunan, mereka menemukan kedamaian dalam kebersamaan dan cinta yang murni. Putro Neng meninggal dengan damai di samping Shah Hudam. Pada saat-saat terakhirnya dia merasa tenang dan bersyukur atas setiap pengalaman yang dia alami, baik yang manis maupun yang pahit. Dia menyadari bahwa semua itu membentuk dirinya menjadi wanita yang kuat dan bijaksana. Di pinggir jalan menuju Banda Aceh, terhamparlah makam Putro Neng, tempat yang dihiasi oleh aura mistis yang tidak terbantahkan. Menurut cerita yang beredar, kematian 99 suami Putro Neng bukanlah sekadar mitos belaka. Penjaga makam, seorang yang dikenal sebagai Ket Hasan, telah menjadi saksi akan kejadian-kejadian gaib yang menghiasi hari-harinya di sana. Ket Hasan, dengan suaranya yang serak karena merokok tembakau hampir sepanjang hidupnya, suka berkisah tentang pengalamannya. Ia mengaku pernah bermimpi bertemu dengan Putro Neng. Dalam mimpi itu, Putro Neng memberi 2 keping emas, sebuah hadiah tak terduga dari alam gaib. Saat matahari menyingsing di ufuk timur, Ket Hasan terbangun dengan kaget menemukan 2 keping emas yang identik dengan yang ia lihat dalam mimpinya. Sebuah keping emas dipinjam oleh seorang peneliti yang tertarik dengan kisah makam Putro Neng, namun hingga kini kepingan itu belum juga dikembalikan. Sementara itu, 1 keping emas lagi masih terjaga di bawah bantal Ket Hasan, menjadi saksi bisu dari keajaiban yang terus terjadi di sekitar makam Putro Neng. Terlepas dari itu semua, kisah Putro Neng menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Bukan hanya tentang seorang laksamana wanita yang gagah berani, tetapi juga tentang seorang wanita yang menemukan kedamaian dalam cinta dan pengampunan. Semoga kisah ini memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, dan sampai bertemu di kisah-kisah menarik lainnya.